Selamat datang di video kami. Sebelum menonton jangan sampai lupa untuk mempersiapkan diri dengan secangkir kopi, secukupnya roti, serta mengajak keluarga, saudara dan saudari. Selamat menonton wahai sahabat Arfi. Pada video kali ini kami ingin memberikan informasi kepada sahabat Arfi 99 tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gunung Gumitir, mulai dari sejarah, keanehan, dan hal-hal yang bersifat gaib. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tonton terus video kami dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe agar kami terus semangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, kita lanjut pada sejarah Gunung Gumitir. Gumitir, gemitir, kumitir, atau kemitir merupakan nama dari tanaman yang memiliki bunga berwarna kekuningan. Di Bali, bunga gumitir banyak digunakan untuk membuat sesajen. Dalam kepercayaan Jawa kuno, alang-alang kumitir merupakan nama kayangan dari Sang Hyang Weyang. Menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir berasal dari kisah Damarwulan. Setelah Damarwulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Minak Jinggo, ia bertemu Layang Seta dan Layang Gumitir, putra kembar Pati Logender. Di tengah jalan, keduanya berhasil menipu Damarwulan dan merampas kepala Minak Jinggo. Gunung itu adalah tempat keduanya menipu Damarwulan. Akhirnya dikenal dengan nama Gunung Gumitir atau Gunung Kumitir. Wilayah Gunung Gumitir telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda, antara lain pembangunan lintasan kereta api pada tanggal 10 September 1902 dan pembangunan pabrik pengolahan kopi yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1934. Pada masa penjajahan Jepang, Serdadu Dai Nippon membangun sebuah gua yang mengawasi jalur kereta api yang melintas Gunung Gumitir. Gua Jepang tersebut terletak di sekitar 100 meter dari Watu Gudang, terbuat dari beton tebal dengan ukuran 4 x 8 meter. Wilayah Gunung Gumitir dilindungi dan dikelola oleh Perum Perhutanian Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jalan raya di Gunung Gumitir adalah satu-satunya jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jalan dengan panjang sekitar 8 km ini berlekok-lekok menyusuri tepian gunung. Puncak teratas dari jalan raya ini dikenal dengan nama Watu Gudang. Dinamai demikian karena di sini terdapat batu raksasa. Diibaratkan ukurannya sebesar gudang yang harus dihancurkan bagian tengahnya agar batu tersebut dapat dilewati oleh pengendara. Batu gudang ini pernah kembali dipapras dalam rangka pelebaran jalan. Jalan raya di Gunung Gumitir cukup berbahaya karena memiliki banyak tikungan tajam, lereng curam, dan lebar jalan yang sangat sempit. Padahal setiap harinya kendaraan berat seperti truk dan bus selalu melewati jalan raya ini, sehingga biasanya di setiap tikungan yang berbahaya selalu ada penduduk setempat yang membantu mengarahkan pengguna jalan dan memberi tanda apakah ada kendaraan dari arah berlawanan yang juga akan melewati tikungan tersebut. Tentu saja ini sangat membantu para pengemudi kendaraan berat yang melewati jalan ini. Para petunjuk jalan ini biasa disebut awe-awe, dalam bahasa Jawa melambai-lambai, karena mereka melambai-lambaikan tangan untuk memberi tanda pada pengguna jalan. Seiring perubahan waktu, pelaku awe-awe tidak hanya sekedar membantu pengguna jalan, tetapi berkembang menjadi media untuk meminta-minta. Para petunjuk jalan tersebut umumnya terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Gunung Gumitir juga ditembus oleh dua terowongan kereta api yang sudah dibangun semenjak masa kolonial Belanda, yaitu Terowongan Merawan dan Terowongan Garahan.
Terdapat 2 stasiun yang terletak di wilayah Gunung Gumitir, yaitu Stasiun Merawan dan Stasiun Garahan. Keduanya masih tetap melayani persilangan kereta api, tetapi tidak lagi melayani aktivitas naik turun penumpang. Selain itu, ada juga beberapa cerita misteri nyata yang dialami oleh beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke Banyuwangi dan melewati Jalan Gumitir. Salah satunya yang dialami oleh keluarga Mulyono yang sedang dalam perjalanan pulang dari Banyuwangi menuju Jember. Waktu itu, Mulyono melewati Jalan Gumitir sekitar jam 2 dini hari. Saat melewati Jalan Gumitir, di sepanjang jalan terlihat sebuah pasar kecil. Ada banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar itu. Mulyono dan keluarga pun memutuskan berhenti untuk mencari makanan di pasar itu untuk membeli kacang rebus. Sesampai di rumahnya, Mulyono sangat-sangat terkejut membuka kacang yang ia beli. Saat dibuka, Mulyono terkejut seketika. Kacang rebus yang ia beli telah berubah menjadi bunga 7 warna. Menurut salah satu praktisi supranatural mengatakan bahwa apa yang dialami Mulyono merupakan kejadian yang bisa saja terjadi. Karena bila dilihat dari segi agama, makhluk jin itu memang ada. Konon, Jalan Gumitir memang kerap kali dikaitkan dengan kerja paksa pada zaman Belanda yang memakan banyak korban jiwa. Para pekerja kelaparan hingga meninggal karena tidak mendapatkan upah dan istirahat yang cukup. Jalan Gumitir juga merupakan tempat pembuangan mayat anggota PKI. Mayat anggota PKI dibuang dan disebar di beberapa lokasi di sekitar Jalan Gumitir. Patung seorang perempuan penari gandrung, tari tradisional Banyuwangi, menambah cerita mistis yang nyata di Jalan Gumitir. Posisi tangan dari patung penari gandrung bisa berubah posisi dengan sendirinya saat pagi hingga sore. Gerakan tangan patung penari gandrung mengarah ke atas, namun ketika sudah malam, posisi tangan patung penari gandrung berubah menjadi agak ke bawah. Beberapa orang mengatakan bahwa patung penari gandrung di Jalan Gumitir memang dijaga oleh seorang makhluk halus. Selain itu, ada juga cerita misteri yang nyata dari Wisma Gumitir. Bangunan yang berdiri kokoh sisi kanan Jalan Gumitir juga menyimpan cerita misteri. Banyak tamu yang menginap di Wisma Gumitir dikerjai oleh makhluk-makhluk halus. Tamu-tamu di Wisma sering mendengar suara aneh hingga melihat penampakan roni-roni Belanda. Pintu Wisma Gumitir kadang terbuka sendiri meski sudah terkunci dengan rapat. Kamar yang tertata rapi pun tiba-tiba berantakan dengan sendirinya, padahal tidak ada tamu yang berkunjung ke Wisma. Kini, Wisma Gumitir nampak sepi dan tidak terawat karena keangkerannya. Demikianlah cerita misteri nyata di jalan dan Wisma Gumitir. Bila Anda melewati Jalan Gumitir, hendaklah jangan lupa berdoa, selalu menjaga sopan santun. Sekian informasi dari kami, semoga informasi ini sedikit memberikan tambahan wawasan pada kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan kita. Salam Arfi 99 Channel.